Sakral namun terbalut nilai-nilai keindahan. Inilah ulos, kain atau selendang khas suku Batak. Ulos memiliki nilai tinggi dan mulia di mata masyarakat Batak. Dimanapun mereka berada, mereka akan tetap menjunjung keberadaan ulos sebagai identitas diri. Bagi masyarakat Batak, ulos adalah bagian dari kehidupan, bukan hanya sekadar aksesoris atau pelengkap pakaian adat. Namun ulos merupakan identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola. Ulos memiliki sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak hingga sekarang. Ulos lahir berawal sebagai pakaian tradisional. Kata ulos yang masih digunakan saat ini dalam pengertian sehari-hari berarti selimut. Dulu masyarakat Batak umumnya tinggal di daerah perbukitan dan pegunungan yang memiliki suhu udara yang tinggi terutama di malam hari. Akhirnya mereka menenun ulos dari kapas sebagai kain tradisional yang relatif tebal untuk tujuan awal sebagai penghangat badan. Pemakaian ulos dahulu dipakai dengan 3 cara menurut fungsinya, yakni di kepala dengan cara diikat yang umumnya dipakai oleh laki-laki sebagai penghangat kepala. Cara kedua, ulos digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju umumnya dipakai oleh perempuan. Sedangkan cara ketiga, ulos digunakan sebagai kain yang dililitkan di pinggang sebagai pengganti sarung. Ketiga fungsi ulos tersebut mengartikan menghangatkan badan. Namun di balik arti kata ulos secara harfiah tersebut, ulos memiliki makna mendalam bagi suku Batak, yaitu ulos pangait di holong atau jembatan pengikat kasih sayang. Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan, ijuk pangihok ni hodong, ulos pangihok ni holong. Artinya apa? Ijuk, tahu ijuk kan? Nah, kalau dilihat di pohon anau itu ada ijuknya di pohonnya itu, dari situlah muncul tangkai untuk daunnya, itu namanya hodong gitu. Jadi kalau tidak kuat ijuk ini, mungkin tangkainya ini bisa jatuh ini, maka diikatlah dia. Pangihot artinya pengikat gitu. Jadi ijuk itu pengikat tangkai pohon anau itu ijuknya. Kemudian ulos pangihot ni holong gitu. Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat holong kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk mengikat tanda kasih sayang antara siapa? Antara sesama orang Batak. Tentu ini ada hubungannya dengan konsep Dalihan Natolu. Dalihan Natolu itu adalah satu sistem interaksi sosial masyarakat Batak yang terdiri atas 3 kelompok, yakni kelompok yang semarga, kemudian yang disebut dengan dongat tubuh, kemudian kelompok pemberi istri yang disebut dengan hula-hula, kemudian kelompok penerima istri yang disebut dengan buru. Dalam adat apapun, kecil atau besar, orang Batak harus hadir ini, kelompok ini. Ulos berkembang menjadi lambang ikatan kasih, pelengkap upacara adat, dan simbol sistem masyarakat Batak. Bahkan ulos dipercaya mengandung kekuatan yang bersifat religius magis untuk memberikan perlindungan kepada pemakainya. Ulos memiliki berbagai jenis dan motif kain yang menggambarkan makna tersendiri, tergantung fungsi, penempatan, dan hubungan kekerabatan dalam upacara adat. Jadi ada 16 jenis ulos itu memang penggunaannya berbeda-beda, yang satu dengan yang lain, dan itu dihubungkan dengan upacara adat di situ. Misalnya kalau membawa ulos untuk anak-anak, dibawalah namanya juga ulos paropa. Itu jenis ulosnya disebutkan dengan mengiring biasanya. Karena itu supaya mengiring itu artinya dia dituntunlah anak itu, dan ada jenis ulos itu seperti itu. Jadi ke 16 jenis ulos
Mungkin juga di beberapa tempat bisa dikatakan 17, 18, 19, tapi sepanjang yang saya tahu ada 16 jenis ulos itu digunakan sesuai dengan fungsinya. Saat ini ada 16 jenis ulos yang sering digunakan di budaya Batak, yang memiliki makna dan arti bagi pemakai. Yakni ulos antak-antak, yang dipakai sebagai selendang orang tua untuk melayat. Ulos ini dipakai sebagai kain yang dililit pada waktu acara manortor atau menari. Ulos bintang maratur, ulos jenis ini dipakai kepada anak yang memasuki rumah baru. Ulos bolean, ulos ini digunakan sebagai selendang pada acara kedukaan. Ulos mangiring, ulos ini dipakai sebagai selendang yang diberikan kepada anak cucu yang baru lahir, terutama anak pertama. Ulos mangiring juga dapat dipergunakan sebagai perompa atau alat gendong anak. Selanjutnya adalah ulos padang ursa, dipakai sebagai tali dan selendang. Ulos pinuncaan digunakan dalam acara duka maupun sukacita. Ulos jenis ini dipakai oleh raja-raja adat, namun juga dapat digunakan oleh masyarakat Batak secara umum, seperti pada pesta pernikahan yang dapat berfungsi sebagai ulos pasamot. Diberikan oleh orang tua pengantin perempuan atau hula-hula kepada kedua orang tua pengantin dari pihak laki-laki atau pangoli, sebagai petanda bahwa mereka telah sah menjadi saudara dekat. Berikutnya ada ulos ragi hotang. Ulos ini adalah ulos yang diberikan kepada sepasang pengantin yang sedang melaksanakan pesta adat, disebut dengan nama ulos hela. Ulos ragi huting merupakan jenis ulos yang sudah jarang sekali dipakai. Dulu ulos ini dipakai oleh anak perempuan yang belum menikah. Ulos sibolang rasta panontari digunakan dalam acara duka yang memiliki kekerabatan dekat, sebagai ulos saput atau orang dewasa yang meninggal tapi belum memiliki cucu. Atau dapat juga dipakai oleh ulos tujung untuk janda dan duda yang ditinggal meninggal oleh pasangannya. Ulos sibonga umbasang, ulos ini berfungsi sebagai selendang oleh para ibu pada segala jenis acara adat yang kehadirannya sebagai undangan biasa atau peramai yang disebut juga dengan panoropi. Ulos sitolutuho berfungsi sebagai ikat kepala atau selendang. Ulos suri-suri ganjang sebagai selendang atau hande-hande pada waktu margondang atau menari dengan alunan musik Batak. Dan juga dipergunakan oleh pihak pemberi istri atau hula-hula untuk menggabe atau memberikan berkat kepada pihak boru atau keturunannya. Ulos simarinjang sisi berfungsi sebagai kain, beserta ulos pinuncaan sebagai pelengkap yang digunakan oleh satu orang yang berada paling depan dalam upacara adat. Ulos ragi pako berfungsi sebagai selimut bagi keluarga kaya dan digunakan pada saat meninggal. Ulos tumtuman dipakai sebagai tali yang bermotif oleh anak yang menunjukkan sebagai anak pertama dari tuan rumah sebuah upacara adat. Ulos tutur-tutur, ulos ini dipakai sebagai tali-tali atau ikat kepala dan sebagai hande-hande atau selendang yang diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya atau keturunannya. Keberadaan ulos dalam kehidupan kelima suku Batak, yakni Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola, memiliki beragam motif dan nama yang berbeda. Suku Batak Toba, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola menyebut dengan ulos. Sedangkan Batak Karo mengucapkannya dengan uis. Lain lagi dengan suku Batak Simalungun yang menyebut ulos dengan hiou. Pada suku Batak Simalungun, hiou atau ulos memiliki nama dan jenis yang berbeda-beda. Misalnya hiou penutup kepala perempuan disebut suri-suri, hiou penutup badan bagian bawah perempuan disebut ragi panei, atau yang digunakan sebagai pakaian sehari-hari disebut jabit. Hiou dalam pakaian pengantin Simalungun juga melambangkan kekerabatan Simalungun, yang disebut tolu sahundulan, yang terdiri dari ikat kepala, pakaian, dan sarung atau abit. Sedangkan pada suku Batak Karo,
Ragam jenis ulos atau uwis antara lain, perembah yang digunakan untuk menggendong bayi, uwis nipes benang iring untuk selendang wanita pada upacara duka. Apapun keragaman motif, fungsi, dan sebutan untuk ulos, helaian kain tradisional ini menggambarkan karakter budaya setiap suku Batak. Ia memiliki makna dan arti terdalam bagi masyarakat Batak. Keberadaan ulos sebagai bagian kehidupan masyarakat Batak pun harus tetap dilestarikan hingga anak cucu kelak. Karena itu upaya pelestarian ulos harus Dapat tanahku tanah godang kaki. di bawah naungan langit Pulau Samosir yang dipercaya sebagai tempat kelahiran bangsa Batak. Seiring fajar menyingsing, Sonta Leonarda Boru Situmorang mulai menjalani rutinitas hariannya, yaitu menenun ulos. Di halaman depan rumahnya di Desa Lumban Suhi-Suhi Toruan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, Sonta menggelar perlengkapan menenunnya. Berikut hasil tenunan ulos. Setiap hari Sonta dapat menenun selama kurang lebih 12 hingga 15 jam. Sonta adalah satu-satunya penenun ulos yang masih melakukan upacara atau ritual sebelum menenun sehelai ulos. Seperti hari ini, Sonta menerima 2 orang yang hendak memesan sehelai ulos suri-suri ganjang. Pemesanan ulos diawali dengan beberapa rangkaian ritual, seperti penyampaian maksud dari si pemesan, hingga menaburkan beras. Si pemesan juga akan meletakkan sejumlah uang di tempat beras sebagai tanda pemesanan. Motif ulos yang akan terukir nanti bukanlah sembarang motif. Namun Sonta akan menenun ulos yang motifnya akan disesuaikan dengan aura atau kepribadian pemesan. Sehingga motif ulos yang dipesan akan saling berbeda antara satu dengan yang lainnya, walaupun dari jenis ulos yang sama. Sonta mendapat ilham untuk motif yang cocok dengan bersemedi dan inspirasi dari alam sekitar. Ulos ini nantinya akan ditenun Sonta selama 1 hingga 3 bulan, tergantung kerumitan motif. Oma ni na mangaras, ikut juluy ras do asa gabi boy ulos. Molo nang iras dan terus mapungu songon na di sana. Niyon baliga. Songon hata niyo puta baliga mani baligahon, barita mabinaritahon. Oma ikon masuk dohot keluar. Ipe asa jadi ulos. Bila ulos telah jadi, sesuai waktu yang dijanjikan pemesan akan datang untuk mengambil. Ritual pun kembali dijalani dengan mengucapkan doa dan mengunyah sirih, serta diakhiri dengan salaman. Ulos adat pun telah menjadi milik pemesan. Berpuluh tahun menenun, Sonta tetap memegang teguh tradisi kuno pembuatan ulos, dengan tujuan tetap mempertahankan nilai-nilai luhur dari budaya Batak. Nilai-nilai luhur yang diusung Sonta yang terangkai indah dalam setiap helaian benang dan hentakan tangannya berpadu padan dengan keberadaan Desa Lumban Suhi-Suhi Toruan yang ia diami. Desa ini merupakan desa tradisional yang juga masih mempertahankan budaya para leluhur. Warga desa masih tinggal di rumah adat Batak, Jabu Bolon. Sama seperti Sonta, perempuan di desa ini adalah penenun. Walau mereka tidak menenun dengan diawali upacara adat seperti yang dilakukan oleh Sonta. Namun setiap rumah di desa ini akan diramaikan dengan hentakan-hentakan kayu yang akan menghasilkan beragam kain ulos yang indah dan syarat makna. Para penenun ulos di desa ini masih menggunakan cara tradisional dengan menggunakan alat tenun gedokan. Umumnya Sonta dan para opung boru atau nenek di desa ini menenun sejak mereka masih muda. Tujuannya tak lain adalah untuk mempertahankan keberadaan kain ulos. Saat ini penenun di Desa Lumban Suhi-Suhi Toruan berjumlah sekitar 30 orang.
Kain tenun ulos yang dihasilkan oleh mereka adalah kain ulos adat. Berjarak 10 km dari desa Lumban Suhi-Suhi, meteran kain ulos bermotif batak karo teruntai menjulang menyentuh lantai sentra ulos milik Rolika, warga Samosir. Rolika telah 20 tahun bergerak di usaha tenun ulos. Berawal dari alat tenun gedokan, kini Rolika telah memiliki usaha tenun dengan memperkerjakan 20 penenun dengan menggunakan alat tenun bukan mesin atau ATBM. Kalau hasil ATBM itu Bu, ada bakal-bakal pakaian laki-laki, ada sarung-sarung selendang ibu. Kalau masalah meternya itu terserah kepada pembeli, mau dia pesan itu berapa panjang bisa aja. Tapi kita tetap menyediakan untuk per potong, per lembar, untuk per orang gitu. Saat ini jumlah penenun ulos, baik yang masih menenun dengan menggunakan gedokan atau ATBM, di Kabupaten Samosir sekitar 100 orang. Kehadiran mereka tidak hanya mendorong kegiatan ekonomi kreatif berbasis budaya, namun sekaligus melestarikan ulos. Pemerintah daerah di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara menyadari keberadaan penenun sebagai salah satu pelestari budaya ulos. Pemerintah setempat pun mengintensifkan pembangunan sentra perajin ulos, karena saat ini jumlah penenun ulos mulai menurun. Nah, tetapi kami dari Dinas Pariwisata dan Dinas Kuperindak, ya, Koperasi dan Perindustrian dan Kerajinan ini, kami akan membangun sentra pengrajin ulos. Ini pada tahun ini sudah kami tampung anggarannya untuk mengintensifikasi para pengrajin-pengrajin ini untuk membuatkan menenun ulos yang mempunyai nilai yang lebih. Keberadaan ulos di tengah masyarakat seperti di desa Lumban Suhi-Suhi Samosir juga dapat menurunkan cara menenun. Pemerintah pada tahun 2015 menetapkan tanggal 17 Oktober sebagai Hari Ulos Nasional. Setahun sebelumnya di tanggal yang sama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud menetapkan ulos sebagai warisan budaya tak benda nasional. Ulos sedang menuju warisan budaya dunia, walau perjalanan masih sangatlah panjang. Panitia Nasional Peduli Ulos, pemerintah daerah, serta Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sedang berupaya memenuhi persyaratan. Saat ini sedang dalam tahap sosialisasi pencapaian kesepakatan jenis ulos yang akan diajukan ke UNESCO. Kami mengangkat ini kembali adalah menutupi kekurangan tadi itu, menyatukan satu visi misi dari beberapa puak tadi. Puak ini adalah Batak Toba, Batak, ada 5 jenis Batak ya di Indonesia, di Sumatera Utara. Kami di Menko PMK itu mempunyai visi pembangunan yang berorientasi pada pembangunan manusia dan kebudayaan. Nah, ulos kita lihat sebagai salah satu warisan budaya dari suku Batak, kemudian juga mempunyai nilai ekonomi dan juga mempunyai nilai-nilai kemanusiaan. Kenapa? Interaksi sosial itu bisa disimpulkan lewat ulos. Nah, kami melihat bahwa pembangunan manusia tidak bisa dilepaskan dari pembangunan budaya. Sehingga pada waktu kami diminta oleh kawan-kawan panitia ulos, festival ulos, kami bersedia untuk memfasilitasi dan mengkoordinasikan serta mempertemukan pihak panitia, tokoh-tokoh Batak dengan stakeholder lain yang memiliki kepentingan yang sama dalam pembangunan manusia dan kebudayaan. Kira seperti itu. Pertama 2 hal, dari sisi regulasi kita memenuhi syarat-syarat itu. Tentu pemerintah Kabupaten Samosir akan membackup semua apa yang dibutuhkan untuk kepenuhan syarat administratif. Itu pasti kita dukung dan ditujukan dari kebijakan pemerintah daerah. Bupati kita sekarang berintensi untuk itu. Yang kedua tentu adalah kalau ini menjadi urusan budaya, maka sekarang Samosir mengembangkan diri benar-benar supaya UNESCO melihat benar ini budaya kita. Karena teori menyatakan apa yang Anda lakukan itulah budaya kita. Jadi kalau itu menjadi warisan budaya kita, tentu harus nanti orang melihat bahwa masyarakat Samosir
masih berbudaya Ulus. Maka itu yang kita kembangkan sekarang. Tadi Pak Bupati menjelaskan bahwa ada mungkin nanti kostum atau dinas pakaian seragam sekolah bermotif Ulus, seragam para PNS di hari-hari tertentu Ulus, lalu para pendeta, para tokoh agama bangga memakai nuansa Ulus. Dan sekarang kita di beberapa objek wisata kita sudah kita syaratkan kalau ketika datang berziarah ke objek wisata harus mempergunakan Ulus, siapapun yang datang, dan itu dilayani dengan baik dan mereka bangga memakai itu. Itu contoh-contoh yang kita dorong bagaimana nanti Ulus menjadi warisan dunia. Tentang bahwa ada beberapa kabupaten yang harus juga sepaham tentang itu, tentu kita yakin mereka sama dengan kita, bahwa Ulus ini adalah warisan Batak, dan Batak itu ada di kawasan Danau Toba. Saya kira langkah untuk poin itu, saya pikir mereka akan sepakat dengan kita. Mendukung keseluruhan upaya tersebut, pemerintah semakin giat mendorong nilai kreatif Ulos agar lebih bernilai ekonomi dan dekat di hati masyarakat di luar suku Batak. Karena keindahan Ulos sebagai kain tradisional mulai menarik hati para pecinta kain dan busana. Sayangnya, helaian kain indah ini sebagian besar diperuntukkan upacara adat. Nilai budayanya itu sebenarnya bisa bertambah. Jadi bukan, kalau saya memahaminya, bukan bergeser atau bukan menyempit, tapi dia meluas atau bertambah gitu. Kalau bertambah, nilai Ulos yang semula itu, yang kita katakan sebagai identitas, sebagai ada di situ pertanda pemberian kasih sayang atau hubungan antara pihak-pihak dalam interaksi sosial itu tetap jalan. Tapi ketika dia dimodif sedemikian rupa, sekarang bisa menjadi bahan-bahan pakaian, saya kira itu jauh lebih bagus. Yang tidak boleh adalah apabila itu dibuat motif itu tapi tidak ada keuntungan ekonomis kepada masyarakat pemiliknya. Perluasan fungsi ulos sebagai busana modern telah dilakukan. Motif-motif ulos mulai menghiasi busana maupun aksesoris, seperti yang dicanangkan oleh perancang busana berbahan dasar tenun ulos, yaitu Marta Sirait dan Robert Sianipar. Dua perancang dari dua generasi. Marta Sirait telah 3 dekade menjalankan usaha tenun ulos di Bendungan Jatiluhur, Jakarta Pusat. Marta memiliki beberapa penenun di daerah Porsea, Toba, dan Samosir, Sumatera Utara. Marta merupakan perancang pertama yang berani mengkreasikan ulos menjadi busana modern. Hal itu ia pertunjukkan pada acara fashion show di Jakarta pada tahun 1990 dengan tema Pesona Ulos. Walaupun pada awalnya sempat mendapat pertentangan dari para tetua adat. Jadi pada saat mulanya saya membina tenun ini, tapi saya sudah punya cita-cita bagaimana untuk mengembangkan. Nah, kalau tenun yang adat itu kan sudah otomatis jalan, itu sudah semua bisa jalan. Tapi waktu itu saya berinspirasi bagaimana supaya itu seperti niru-niru batik. Nah, dari situlah awalnya saya mulai saya suruh tenun. Dan saya kasih desain dari sini, motif yang ada di ulos loh Mbak Fen yang saya ambil, motif itu kita suruh tenun tetapi sudah jadi meteran. Nanti motif dari saya ambil mungkin motif dari salah satu pinucan ini, saya ambil motifnya tapi itu saya kembangkan menjadi meteran. Itulah yang menjadi mulai berani kita motong untuk baju. Perjuangan Marta tak sia-sia. Ia berhasil membawa kreasi ulos hingga ke mancanegara. Lain halnya dengan Robert Sianipar, menempati basis usaha di ibu kota Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan. Robert Sianipar mendirikan sebuah rumah tenun yang diisi oleh bermacam hasil tenun ulos. Baik berupa kain, selendang, ataupun ragam busana yang fashionable. Mulai dari gaun, kemeja, bahkan tas maupun dompet. Robert memulai usahanya sejak tahun 1992, meneruskan usaha orang tuanya yang saat itu menelurkan tenun ulos adat. Hingga akhirnya Robert berani memodifikasi ulos sebagai busana modern. Jadi, karena awalnya juga
kita udah coba ngedesainin bentuk apa sih supaya ulos ini bervariasi. Jadi kalau pada saat itu dari tahun itu sampai tahun 92 kita buat, tapi masih baku, masih ulos itu sendiri yang kita potong. Kita belum ngerti waktu itu. Nah terakhir datang orang tua bilang, ulos itu jangan kamu potong. Nah, nggak boleh kata mereka. Terakhir saya mikir, kalau nggak boleh berarti apa yang bisa boleh gitu. Saya mikir ngangkat motifnya. Nah akhirnya di tahun 92 waktu itu kita bikin kotak pensil, kita bikin apa, tapi dari motifnya kita angkat, kita tenun, baru kita buat tas, buat sepatu. Itulah awalnya. Setelah belasan tahun, perlahan rancangan Robert Sianipar mulai diterima, bahkan diminati masyarakat luas. Mau dibikin baju, karena saya lihat cantik dia kalau dibikin atas bawah gitu. Jadi nggak monoton hanya untuk selendang, baju juga cantik, rok juga cantik. Gitu. Kebanyakan sih kita buat di sadum. Kenapa di sadum? Sadum ini motif yang bisa dipakai semua orang gitu, biar laki-laki perempuan mereka bisa pakai. Seperti yang saya pakai juga sini, ini motif sadum, ya, motif sadum perempuan juga bisa pakai. Dan motif sadum ini juga di acara Batak untuk pesta, jadi nggak menjadi larangan lah di orang Batak seperti itu. Ulos, the shawls, I think they're very, very beautiful. I like the bright colors. They're handmade, right? Handmade. They're very beautiful. I bought 2 already. Oh ya. Yeah, I want to buy more so I can bring some home for my family and friends. Ulos adalah milik mereka yang mencintainya. Karena dengan begitu, ulos akan tetap lestari sebagai karakter dan nilai budaya suku Batak maupun Indonesia secara keseluruhan.